Jadi karena saya tidak mengerti, saya tanyanya seperti orang awam aja ya. Sebenarnya apa sih kamu terkenalnya gara-gara apa? Nggak tahu, nggak terlalu terkenal juga sih biasanya. Terus yang demam pocong di Twitter segala tuh gimana? Bikin sensasi pocong maksudnya apa? Enggak sih, nggak bikin sensasi. Awalnya main Twitter, terus akhirnya followernya banyak, jadi rame gitu aja. Followernya banyak. Terus berapa follower sekarang adanya? Nggak tahu sih, terakhir kayaknya 1.300.000-an. 1.300.000? Itu di Indonesia paling banyak atau gimana? Enggak deh kayaknya, masih ada yang lebih banyak. Masih ada yang lebih banyak. Terus mereka nggak tahu kamu siapanya, nggak tahu? Awalnya nggak tahu, baru kebongkar identitasnya kira-kira 3 bulan yang lalu lah. Terus yang follower 1 juta berapa tadi? 300. Mulai dari tahun berapa? Enggak sih, nge-tweetnya udah 2 tahun. Tapi pelan-pelan naik followernya dari yang dikit. Terus meledaknya karena apa? Nggak tahu, gitu aja. Mengalir, Mas. Mengalir sendiri. Terus apa sih yang menarik sampai orang-orang bisa ngikutin kamu sebagai pocong tuh apa? Nggak tahu, kalau kayak gitu tanya sama orang-orangnya dong, Mas. Tapi kan mungkin kamu yang nulisnya atau apanya, memang gaya nulisnya seperti apa? Kehidupan sehari-hari sih, cuman mungkin dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Oh, tapi kamu di situ sebagai pocong? Iya. Terus kenapa milihnya pocong? Soalnya kalau tuyul ntar nggak enak sama Mas Dedi. Terus kenapa kalau kamu tulisan pocong G-nya ada 3, kenapa, Rif? Pertama pengen pocong G-nya 1, udah ada yang make. Yang 2 juga udah ada yang make. Yang ketiga ternyata bisa, Mas. Jadi akhirnya kamu pakai pocong yang G-nya 3? Iya. Oke, jadi Anda intinya... Mas, bukanya gimana ya, Mas? Iya, Mas. Jadi intinya Anda adalah dengan nama pocong itu sampai detik ini, Twitter Anda sampai 1 juta... Iya. 300.000. Oh, itu tepuk tangan dulu dong. Saya mau tanya dulu kepada masyarakat. Pada masyarakat saya ingin tanya, Anda tahu tidak siapa itu pocong? This is people's judge. Tahu? Ya? Ya itu biasa ada di film-film ya, film-film horor. Tahu aku sih yang isu di Roxy Mas, depan Roxy Mas. Tahu? Pocong hantu-hantuan gitu deh. Tapi kata teman-teman aku, itu bukan pocong-pocong beneran, itu pocong bohong-bohongan aja gitu. Di acara hit. Iya, boleh. Yang paling suka yang tweetnya kayak gitu. Soalnya lupa sih Mbak, kalau itu cuman saya ini doang apa? Di riset gitu doang. Oke. Terus sekarang Anda sudah jadi, intinya berubah jadi presenter acara. Terus ketika jadi presenter acara, udah tahu dulu sebagai apa? Sebagai pocong atau sebagai... Enggak, sebagai hostnya juga. Tapi maksudnya dandanannya? Enggak, kayak gini biasa nggak pakai pocong. Tapi kan terkenalnya karena pocongnya. Iya, tapi di acaranya di set ada pocong-pocongnya 2 figuran. Oh, nah orang tahu nggak kalau Anda yang bikin pocong itu, tahu nggak? Tahu. Tahu di Sepertinya tahu. Di acara hits itu tahu? Iya. Oke. Terus baru bikin film sekarang? Iya. Ceritanya tentang apa? Ceritanya jadi diangkat yang dari di buku. Dari buku? Iya, akhirnya difilmkan. Nah, kalau buku yang Anda buat, itu saya tadi nanya katanya tentang diri Anda gitu. Enggak. Sebagian iya, tapi sebagian fiksi. Sebagian iya, sebagian fiksi. Oke. Bener nggak sih kalau katanya mereka sebenarnya kamu tuh takut sama pocong? Biasa aja, siapa sih bilang takut, biasa aja. Idenya dari mana sampai bikin nama pocong? Jadi dulu di Twitter itu ada juga yang Twitter namanya Pocong Asli. Oh iya, tahu. Terus aku suka banget tweetnya lucu-lucu gitu, terus nge-follow juga dulu, akhirnya ya udah bikin juga. Dia sama kamu sekarang banyak kan, Man? Dia udah lama banget nggak nge-tweet, dia nge-tweet cuma bentar doang dulu. Jadi awalnya dari situ, dari pocong asli itu, terus akhirnya bikin pocong. Iya. Nah terus kan banyak fansnya katanya. Nah fans kamu kan pada ABG nih. Dia waktu banyak fans, dia tahu nggak kamu seperti apa sebenarnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Jadi tahu. cuma taunya pocong itu doang. Iya. Terus kapan kau pertama kali ngebuka muka kamu, kapan? Nggak ngebuka, jadi 3 bulanan yang lalu gitu ada yang ngebongkar identitasnya. Emang sebelumnya tidak ada satupun orang yang tahu? Teman-teman deket sih tahu, teman-teman deket doang. Oh, teman-teman deket tahu. Iya. Yang ngebongkar siapa? Nggak tahu siapa. Kamu malah nggak tahu yang ngebongkar siapa? Nggak tahu. Malah nggak tahu yang bongkar siapa, tapi dia berhasil bongkar kamu. Nama Iya. Twitternya siapa yang bongkar? Twitternya kemarin Dracula Edogawa. Dracula?
Jadi kayak anonymous gitu, dia juga nggak ketahuan dia siapa. Oh, dia juga nggak ketahuan siapa. Dia nge-tweet juga? Iya, tapi cuman buat ngebongkar doang, setelah itu dia ngehapus. Setelah itu dia ngapus? Kira-kira siapa teman kamu? Nggak tahu. Sama sekali nggak punya ide siapa? Nggak sama sekali sih. Lah dia bikin Twitter berarti untuk ngebongkar doang? Iya. Kan followernya masih dikit berarti? Nggak tahu, jadi dia nyebarin kayak mention ke orang-orang, terus nyebarin di blog segala macem. Niat banget sih. Tujuannya apa nggak tahu? Nggak tahu. Oke, kita akan lihat dulu VT para fans dari Pocong. Silakan. Go. Ini dong ke belakang udah kayak. Jadi para fans itu ternyata menulis account Twitternya dan siapa yang datang pada saat itu peluncuran buku atau apa, bukan nih? Enggak sih, itu pas lagi nulis buku, terus kepikiran sama editor iseng-iseng, kayaknya lucu nih kalau pembaca juga masuk namanya di buku, akhirnya diundang. Jadi mereka nulis Twitter account-nya, siapa yang datang ke sana dapat masuk ke bukunya. Jadi orang-orang itu ada berapa jumlahnya waktu itu masuk? Ada 100-an atau 200 gitu kayaknya. Ada 200 orang yang akhirnya namanya ada di buku itu. Jadi Twitternya ada buku itu. Sekarang udah kejual berapa ini? Lumayan banyak. Angka pastinya nggak tahu, ratusan ribu. Ratusan ribu. Oke, luar biasa. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Nah, itu berarti orang-orang narsis nggak puguh gitu. Lumayan.